Malam itu, di dalam ruang 7 yang dingin dan berbau alkohol, aku sudah siap melepaskan sisa harga diriku. Gaun satinku sudah melorot. Lipstik merahku tebal menutupi gemetar di bibir. Aku pikir laki-laki tua di depanku ini sama saja, ingin membeli tubuhku untuk 1 jam. Tapi dia diam. Dia tidak menyentuhku. Dia justru menatap mataku dan bertanya tentang mimpiku yang sudah mati. Pertanyaan itu terasa lebih menakutkan daripada sentuhan kasar manapun. Siapa sangka, malam terkutuk itu justru menjadi awal dari takdir gila yang mengubah seorang pelacur hina menjadi wanita yang paling disegani. Ini adalah pengakuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih atas doa tulus kalian. Duduklah yang nyaman dan siapkan hati kalian, karena kisah kali ini bukan sekadar drama, tapi perjalanan emosional seorang wanita bernama Ratna yang dipaksa keadaan untuk menjual diri, namun menemukan jalan pulang lewat cara yang tak pernah ia duga. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Bau ape kasur busa tipis yang sudah menipis di bagian tengahnya selalu menjadi hal pertama yang menyambutku setiap kali aku membuka mata di siang bolong. Sebuah aroma lembab yang bercampur dengan bau got mampet dari selokan tepat di depan pintu kamar kosku yang sempit ini. Cahaya matahari yang terik di luar sana hanya mampu menyelinap masuk melalui celah ventilasi berdebu di atas pintu, menciptakan garis-garis cahaya samar yang menyoroti partikel debu yang menari-nari di udara kamar berukuran 2x3 meter ini. Tempat di mana aku menggantungkan hidup dan menyembunyikan tangis. Dinding kamar yang catnya mulai mengelupas di sana-sini seolah menjadi saksi bisu betapa hidupku perlahan ikut meretak. Retakan yang kusembunyikan di balik senyum palsu dan tawa renyah yang harus kusiapkan nanti malam. Di sudut ruangan, tumpukan baju kotor menggunung di dalam keranjang plastik pecah. Bersanding dengan rice cooker kecil yang sudah 2 hari ini tidak mengepulkan asap nasi karena beras terakhir sudah habis kujadikan bubur encer kemarin sore. Suara batu kering tetangga sebelah dinding yang menderita tuberkulosis terdengar begitu jelas. Bersahutan dengan jeritan bayi di ujung lorong yang kepanasan, membentuk sebuah simfoni kemiskinan yang mencekik leherku setiap hari. Memaksaku untuk segera bangun meski rasanya tubuh ini masih ingin meringkuk selamanya di bawah selimut lusuh bermotif bunga yang warnanya sudah pudar dimakan waktu dan deterjen murah. Belum sempat aku mengumpulkan nyawa sepenuhnya. Gedoran keras di pintu kayu lapuk itu membuat jantungku melompat kaget hingga rasanya mau copot dari rongga dada. Disusul teriakan cempreng ibu kos yang suaranya lebih tajam daripada silet cukur yang biasa kupakai untuk merapikan alis. Dia menagih uang sewa yang sudah menunggak selama 2 bulan. Kata-katanya pedas dan tanpa ampun. Menyindirku yang kerjanya pulang pagi tapi bayar kosan saja tidak becus. Seolah dia lupa bahwa uang yang kuhasilkan seringkali habis untuk melunasi utang peninggalan mantan suamiku yang kabur entah kemana. Aku hanya bisa diam menahan napas di balik pintu. Punggungku menempel erat pada daun pintu yang bergetar setiap kali tinju gemuknya menghantam kayu. Air mataku menggenang tapi kutahan sekuat tenaga agar tidak tumpah. Karena aku tahu air mata tidak laku dijual dan tidak bisa dipakai untuk membayar atap tempatku bernaung ini. Mulutku terkunci rapat. Tidak berani menyahut sepatah kata pun karena aku tahu janji manis hanya akan membuatnya semakin murka. Jadi aku membiarkan dia memaki sampai suaranya habis dan langkah kakinya menjauh dengan hentakan marah yang disengaja. Rasa malu itu menjalar panas dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Sebuah rasa hina yang membakar harga diri. Mengingatkanku bahwa di mata dunia, janda miskin sepertiku tidak lebih berharga daripada sampah plastik yang berserakan di pinggir jalan raya Jakarta yang kejam ini. Setelah suasana hening kembali, aku menyeret langkah gontai menuju kamar mandi umum di ujung lorong yang baunya pesing menyengat. Berebut air dengan penghuni lain sebelum akhirnya kembali ke kamar untuk memulai ritual harian memoles topeng. Di depan cermin retak seukuran buku tulis yang kugantung di paku karatan. Aku mulai menutupi kantung mata hitam yang menggantung di wajahku dengan lapisan foundation tebal. Menepuk-nepuk bedak padat murahan berkali-kali hingga wajah lelahku tertutup sempurna oleh lapisan kepalsuan yang mulus. Tangan kananku dengan terampil melukis alis dan memulas eyeshadow berkilauan. Sementara tangan kiriku meraba gaun malam kaktail pendek berbahan satin merah marun yang tergantung di balik pintu. Satu-satunya gaun, mahal, yang kubeli bekas dari teman yang sudah berhenti bekerja. Saat aku mengenakan gaun ketat itu,
Rasanya seperti masuk ke dalam kulit orang lain. Kulit seorang wanita penggoda yang percaya diri dan berani. Bukan Ratna si perempuan desa yang pemalu dan rapuh. Aku pasang anting gantung palsu yang berkilauan ditimpa cahaya lampu bohlam kuning 5 watt. Lalu memulas bibirku dengan lipstik merah darah yang menyala. Sebuah warna keberanian yang kupinjam untuk menutupi bibir yang sebenarnya ingin berteriak minta tolong. Perjalanan menuju tempat kerja selalu menjadi momen transisi yang menyakitkan, di mana aku duduk di boncengan ojek online membelah kemacetan Jakarta saat senja mulai turun, merasakan angin malam yang membawa debu jalanan menempel di kulitku yang sudah wangi parfum isi ulang. Lampu-lampu gedung bertingkat di kejauhan tampak begitu megah dan sombong, seolah mengejek nasibku yang hanya bisa melihat kemewahan itu dari balik kaca jendela taksi atau dari kejauhan seperti ini. Sementara aku sendiri menuju ke sebuah gedung ruko 4 lantai dengan lampu neon kelap-kelip yang norak di daerah Mangga Besar. Suara klakson yang bersahutan dan deru mesin kendaraan seolah menjadi musik pengiring perjalananku menuju medan perang. Tempat di mana aku harus menukar senyum dan sentuhan dengan lembaran rupiah demi bisa makan besok siang. Abang ojek menurunkanku tepat di depan lobi yang dijaga satpam berbadan besar. Dan begitu pintu kaca itu terbuka, hawa dingin dari penyejuk ruangan yang disetel maksimal langsung menampar kulitku, membawa aroma khas yang memuakan. Campuran bau rokok basi yang menempel di karpet, aroma alkohol yang tumpah, dan wangi parfum menyengat dari puluhan wanita lain yang senasib denganku. Di dalam ruangan tunggu yang kami sebut sebagai akuarium, aku duduk berjejer dengan puluhan perempuan lain yang memamerkan paha mulus dan belahan dada mereka, menunggu dipilih oleh tamu-tamu lelaki hidung belang yang menatap kami dari balik kaca seolah kami adalah ikan hias yang siap dibungkus bawa pulang. Tatapan mereka yang liar dan penuh nafsu membuatku merasa telanjang. Sebuah perasaan jijik yang harus kutelan bulat-bulat sambil membalas tatapan itu dengan kedipan manja dan senyum mengundang yang sudah kulatih ratusan kali di depan cermin. Teman di sebelahku, seorang janda muda beranak 1, menyenggol lenganku sambil berbisik tentang tamu langganannya yang pelit. Kami tertawa kecil menertawakan nasib kami sendiri, sebuah tawa kosong yang tidak pernah sampai ke mata. Musik dangdut koplo berdebum kencang dari hall utama, menggetarkan lantai dan dinding kaca, seirama dengan detak jantungku yang selalu berpacu lebih cepat setiap kali pintu ruangan terbuka dan seorang mami atau kapten pelayan masuk membawa nomor pesanan. Di sini, aku bukan Ratna yang punya mimpi punya warung makan. Aku hanyalah nomor dada sekian-sekian yang bisa disewa per jam untuk menemani karaoke, menuangkan minuman, dan membiarkan tangan-tangan asing merayap di tubuhku asalkan bayarannya sesuai kesepakatan. Malam itu sebenarnya sepi tamu. Banyak sofa kosong melompong di lobi. Namun tiba-tiba Mami Rosa yang berbadan tambun dengan riasan menor berjalan tergesa-gesa ke arahku dengan wajah serius yang jarang ia tunjukkan. Dia menarik tanganku kasar, setengah menyeret, sambil berbisik tajam di telingaku bahwa ada tamu VIP di ruang 7 yang secara khusus meminta perempuan dengan ciri-ciri sepertiku. Dan dia mewanti-wanti agar aku melayani tamu ini sebaik mungkin karena dompetnya tebal dan koneksinya luas. Jantungku berdegup kencang bukan karena gembira bakal dapat tip besar, melainkan karena ada nada peringatan yang aneh dalam suara Mami, seolah tamu di ruang 7 ini bukan sembarang orang kaya yang biasa datang untuk mabuk dan meraba-raba. Aku merapikan tatanan rambutku yang sedikit berantakan, menarik napas panjang untuk menenangkan gemuruh di dada, lalu melangkah menyusuri lorong gelap yang diterangi lampu temaram menuju pintu bernomor 7 yang terasa begitu berat dan mengintimidasi. Saat tanganku yang gemetar menyentuh gagang pintu dingin itu, aku tidak tahu bahwa di balik pintu kayu tebal kedap suara tersebut, takdirku sedang duduk menunggu untuk memutarbalikkan seluruh hidupku dengan cara yang tak pernah kubayangkan dalam mimpi terliar sekalipun. Udara di dalam ruang 7 terasa jauh lebih dingin menggigit kulitku yang terbuka dibandingkan lorong luar. Seolah penyejuk udaranya disetel pada suhu terendah untuk membekukan segala dosa yang terjadi di dalamnya. Namun, pemandangan yang menyambutku bukanlah botol-botol whisky yang berserakan atau asap rokok tebal yang menyesakkan dada, melainkan ketenangan ganjil yang membuat bulu kuduku meremang seketika. Di sofa kulit hitam yang luas itu, duduk seorang pria parubaya berwajah teduh dengan kemeja batik lengan panjang sutra berwarna coklat emas yang tampak mahal dan berkelas. Jauh berbeda dari tamu-tamu berkaos oblong atau kemeja kusut yang biasa kutemui. Dia tidak sedang bernyanyi atau meracau mabuk, melainkan duduk tegak sambil memegang gelas berisi air mineral bening. Matanya yang dibingkai kacamata tipis menatapku lurus dengan sorot yang sulit kutebak, bukan sorot lapar yang menelanjangi, tapi lebih seperti seorang ayah yang melihat anaknya pulang terlambat. Aku melangkah masuk dengan kaki gemetar di atas sepatu hak tinggi,
menutup pintu di belakangku dengan gerakan kaku, lalu memasang senyum profesional yang terasa kebas di bibir, bersiap untuk menempelkan tubuhku padanya seperti prosedur standar yang diajarkan Mami. Namun dia justru mengangkat tangan kirinya perlahan, memberikan isyarat tegas agar aku duduk di sofa seberang, memberiku jarak aman yang justru membuatku semakin bingung dan waspada. Kecanggungan merayap naik mencekik leherku saat hening menguasai ruangan yang biasanya bising itu. Hanya suara dengung halus mesin pendingin udara yang mengisi kekosongan di antara kami. Aku mencoba memecah kebekuan dengan menawarkan menuangkan minuman atau memilihkan lagu. Tanganku sudah terulur meraih buku menu, tapi suara baritonnya yang tenang menghentikan gerakanku seketika. Bertanya dengan nada datar tentang dari mana asalku dan mengapa mataku terlihat begitu syarat akan beban yang tidak seharusnya dipikul perempuan seusiaku. Pertanyaan itu meluncur begitu saja, menembus pertahanan bedak tebal dan lipstik merahku, menghantam tepat di ulu hati yang selama ini kututup rapat-rapat dari siapapun di gedung terkutuk ini. Aku tertegun, lidahku keluh sejenak sebelum akhirnya menjawab terbata-bata bahwa aku dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Mencoba mengalihkan pembicaraan kembali ke hal-hal remeh, tapi dia bersikeras tidak mau disentuh atau dihibur. Dia hanya ingin mendengar ceritaku. Sebuah permintaan gila yang belum pernah kudengar dari seorang tamu yang membayar mahal untuk menyewa ruang privat di klub malam. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak melayani nafsu laki-laki, melainkan melayani rasa ingin tahunya yang tulus, duduk diam dengan tangan tertaut di pangkuan seolah sedang disidang oleh guru sekolah. Jam demi jam berlalu tanpa terasa, dan anehnya, aku mulai bercerita tentang hal-hal yang sudah lama terkubur di bawah tumpukan tagihan dan rasa malu, tentang masa kecilku yang suka main di sawah, tentang resep sambal terasi andalan ibuku, dan tentang mimpi sederhanaku yang kandas untuk memiliki warung makan sendiri di pinggir jalan. Pria yang memperkenalkan diri sebagai Pak Handoko itu mendengarkan dengan takzim, sesekali mengangguk pelan atau menyesap air mineralnya. Tidak ada niat sedikit pun untuk memegang tanganku apalagi bagian tubuh lainnya. Dia bertanya tentang resep masakan, tentang harga bahan pokok, tentang bagaimana aku mengatur uang belanja yang pas-pasan. Diskusi yang terasa absurd terjadi di bawah sorotan lampu diskotik yang remang-remang. Ada rasa hangat yang menjalar di dadaku, bukan karena alkohol, tapi karena perasaan dimanusiakan yang sudah lama hilang. Seolah-olah dia melihat sosok Ratna yang asli di balik gaun satin murahan dan bulu mata palsu ini. Ketika waktu suaku habis, dia tidak meminta perpanjangan untuk hal-hal kotor. Dia hanya berdiri, merapikan kemeja batiknya, dan menyelipkan beberapa lembar uang merah di tanganku sebagai tip. Jumlahnya cukup untuk membayar tunggakan kosku selama 3 bulan penuh tanpa sisa. Sejak malam itu, Pak Handoko menjadi tamu tetap yang datang setiap minggu pada hari dan jam yang sama, selalu memesan ruangan yang sama, dan selalu dengan permintaan yang sama. Hanya mengobrol ditemani air mineral dan kacang kulit. Kehadirannya menjadi oase di tengah gurun gersang kehidupanku. Sebuah jam istirahat di mana aku bisa melepas topeng penggoda dan menjadi wanita biasa yang diajak berdiskusi tentang peluang bisnis kecil-kecilan atau sekadar berita di koran hari ini. Aku mulai menantikan kedatangannya bukan lagi semata-mata karena uang tipnya yang besar, melainkan karena rasa aman yang dia tawarkan. Sebuah perlindungan tak kasat mata yang membuatku merasa berharga meski hanya untuk beberapa jam dalam seminggu. Dia tidak pernah menghakimiku, tidak pernah bertanya kenapa aku memilih jalan ini. Dia hanya fokus pada potensi apa yang masih tersisa dalam diriku, seolah-olah dia sedang menggali berlian yang tertimbun lumpur pekat. Hubungan aneh ini perlahan menumbuhkan rasa hormat yang mendalam di hatiku, sekaligus ketakutan bahwa suatu hari nanti dia akan sadar bahwa aku tidak pantas mendapatkan kebaikan ini dan pergi meninggalkanku kembali pada kegelapan total. Namun, di dunia malam yang sempit dan penuh intrik ini, tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Dan kedekatanku dengan tamu kaya raya seperti Pak Handoko segera memicu api cemburu di antara teman-teman pemandu lagu lainnya. Bisik-bisik tetangga loker mulai terdengar tajam di telingaku saat aku sedang mengganti baju. Sindiran pedas tentang aku yang dianggap menjadi simpanan pejabat atau menggunakan susuk pemikat mulai berseliweran liar. Mereka menatapku dengan mata nanar penuh iri dengki, mengira aku mendapatkan kenikmatan duniawi dan kemewahan instan di dalam ruang 7. Padahal mereka tidak tahu bahwa yang kami lakukan hanyalah bicara tentang modal usaha catering dan manajemen keuangan. Mami Rosa pun mulai menatapku dengan pandangan penuh perhitungan, mendesakku untuk meminta barang-barang mewah pada Pak Handoko agar dia juga bisa kebagian jatah komisi, membuatku semakin tertekan karena harus menjaga kebenaran ini sendirian.
Aku merasa terasing di tempat kerjaku sendiri, dimusuhi karena keberuntungan yang sebenarnya adalah ujian mental yang berat. Mencoba tetap tegar berdiri di antara dua dunia yang sama-sama menuntut. Dunia malam yang ingin menghisapku sampai kering dan dunia Pak Handoko yang menuntutku untuk berpikir lebih tinggi dari sekadar selangkangan. Puncak ketegangan itu datang pada suatu malam Selasa yang hujan deras. Ketika Pak Handoko datang bukan dengan wajah tenang seperti biasanya, melainkan dengan raut muka kaku dan garis rahang yang mengeras serius. Dia tidak memesan ruangan, melainkan langsung memanggilku untuk duduk di lobi yang sepi pengunjung, mengabaikan tatapan kepo dari para pelayan dan satpam yang berjaga. Dia tidak berbasa-basi menanyakan kabar atau resep masakan. Tangannya yang berurat langsung meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja kaca. Suaranya terdengar rendah namun penuh penekanan yang membuat darahku berhenti mengalir seketika. Dia menatap mataku tajam, lalu mengucapkan kalimat yang menghancurkan harapanku berkeping-keping. Mengatakan bahwa dia tidak mau melihat wajahku lagi di tempat terkutuk ini mulai detik ini juga. Hatiku mencelos, lututku lemas. Aku mengira dia akhirnya bosan atau jijik padaku dan ingin memutus hubungan ini dengan uang pesangon dalam amplop itu. Tanpa aku tahu bahwa isi amplop itu bukanlah tanda perpisahan, melainkan kunci detonator yang akan meledakkan seluruh sisa hidupku menjadi puing-puing baru. Suasana di lobi yang tadinya senyap mendadak berubah tegang ketika Mami Rosa datang menghampiri meja kami dengan langkah tergesa. Alisnya yang digambar tinggi terangkat penuh tanda tanya melihat amplop tebal yang tergeletak di meja kaca. Pak Handoko tidak memberi waktu bagi Mami untuk berbasa-basi atau menawarkan paket minuman promo. Dia langsung menyatakan dengan suara tegas dan tanpa kompromi bahwa dia ingin memutus kontrak kerjaku malam ini juga. Detik ini juga, tanpa penundaan. Mami Rosa tertawa sumbang. Sebuah tawa meremehkan yang biasa dia gunakan untuk mengintimidasi anak buahnya. Lalu mulai berceramah panjang lebar tentang aturan manajemen, denda penalti yang mencekik leher, dan hutang-hutang pribadiku yang tercatat di buku kasbon miliknya yang keramat. Aku hanya bisa menunduk dalam diam, meremas ujung gaun satinku yang terasa licin oleh keringat dingin, merasa seperti barang dagangan cacat yang sedang ditawar di pasar loak. Jantungku berdegup menyakitkan menanti nasib apakah aku akan tetap terkurung di akuarium ini atau dilempar ke jalanan tanpa tujuan. Perdebatan mereka memanas. Suara Mami meninggi menyebut angka-angka kerugian yang fantastis. Sementara Pak Handoko tetap tenang seperti batu karang di tengah badai. Matanya tidak berkedip sedikit pun menatap wanita penguasa malam itu. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Handoko merobek ujung amplop coklat itu dan menumpahkan isinya ke atas meja. Tumpukan uang tunai pecahan 100.000 yang masih terikat rapi berhamburan keluar, menciptakan pemandangan kontras dengan asbak kotor dan gelas bekas air mineral di sana. Jumlahnya jauh lebih banyak dari total hutangku. Bahkan mungkin cukup untuk membeli harga diriku 10 kali lipat menurut takaran tempat hina ini. Mata Mami Rosa terbelalak lebar. Keserakahannya langsung mengambil alih logikanya. Tangannya yang penuh cincin emas imitasi dengan cepat menyambar tumpukan uang itu seolah takut akan lenyap di telan bumi. Dia menghitung cepat dengan jari-jarinya yang lincah. Lalu senyum lebar yang mengerikan merekah di wajahnya yang tertutup bedak tebal. Mengangguk setuju sambil mempersilakan Pak Handoko membawaku pergi seolah aku adalah sisa makanan yang sudah dibayar lunas. Saat itu aku merasa sangat kecil, tidak berharga, dan hampa. Harga kebebasanku ternyata hanya setumpuk kertas berwarna merah, dan perpindahan kepemilikan diriku terjadi begitu cepat tanpa ada yang bertanya apa yang sebenarnya aku inginkan. Pak Handoko berdiri, merapikan jasnya. Lalu tangan kanannya yang kuat mencengkeram pergelangan tanganku, bukan dengan kasar tapi dengan ketegasan yang tidak menerima penolakan. Menarikku bangkit dari sofa empuk yang telah menjadi saksi bisu ribuan dosa. Dia membawaku berjalan cepat melintasi lobi, melewati tatapan bingung satpam dan pandangan iri teman-teman kerjaku yang mengintip dari balik pintu kaca akuarium. Langkah kakinya lebar dan mantap sementara aku terseok-seok berusaha mengimbangi dengan sepatu hak tinggi yang menyiksa. Kami tidak berhenti untuk berpamitan atau mengambil barang-barangku di loker. Tas murah dan baju gantiku tertinggal begitu saja sebagai tumbal masa lalu yang harus ditinggalkan. Saat pintu utama gedung terbuka, suara dentuman musik dan bau rokok langsung lenyap, digantikan oleh suara gemuruh hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu. Seolah langit sedang menangis atau mungkin sedang mencoba mencuci bersih jejak-jejak kotor yang menempel di tubuhku. Angin kencang menerpa wajahku, membawa butiran air dingin yang menusuk tulang. Namun genggaman tangan Pak Handoko terasa hangat dan nyata. Satu-satunya pegangan yang menjagaku agar tidak ambruk ke trotoar basah.
Mobil sedan hitam mewah miliknya sudah menunggu di depan lobi dengan mesin menyala. Dan tanpa mempedulikan air hujan yang mulai membasahi kemeja batik sutranya, dia membuka pintu penumpang depan dan mendorongku masuk ke dalam kabin yang kering dan wangi. Keheningan di dalam mobil itu terasa begitu tiba-tiba dan mencekam. Kedap suara memisahkan kami dari hiruk-pikuk dunia luar. Hanya terdengar suara wiper yang bergerak ritmis menyapu kaca depan dan deru halus mesin mobil Eropa yang mahal. Aku duduk mematung. Air hujan menetes dari ujung rambutku membasahi jok kulit berwarna krem yang pastinya berharga jutaan. Bau aroma terapi kayu cendana yang elegan memenuhi rongga hidungku, sangat bertolak belakang dengan bau apek kamar kosku. Tubuhku mulai menggigil hebat, bukan hanya karena kedinginan, tapi karena gelombang kepanikan yang terlambat datang kini menghantam kesadaranku dengan kekuatan penuh. Aku baru saja dibeli, ditebus, dan dibawa pergi oleh seorang pria yang selama ini hanya kuanggap tamu aneh. Realitas itu menampar logikaku, memunculkan skenario-skenario mengerikan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya di balik pintu tertutup rumahnya nanti. Tangis histeris pecah dari bibirku tanpa bisa kutahan lagi. Aku menangis meraung-raung sambil memukuli dashboard mobil yang keras, meluapkan rasa takut, malu, dan ketidakberdayaan yang bercampur aduk menjadi satu adonan emosi yang meledak. Aku berteriak padanya di sela-sela isak tangis, bertanya apa maunya. Menuduhnya sama saja dengan laki-laki lain yang menganggap segalanya bisa dibeli dengan uang, dan meratap bahwa aku tidak akan pernah sanggup membayar kembali uang sebanyak itu meski aku bekerja seumur hidupku. Aku merasa seperti budak yang baru saja berpindah tuan. Ketakutan bahwa kebaikan yang dia tunjukkan selama ini hanyalah topeng untuk menjebakku ke dalam hutang budi yang lebih dalam dan lebih gelap. Pak Handoko membiarkanku menumpahkan segalanya. Dia tidak berusaha menenangkanku atau menyuruhku diam. Dia hanya menyetir dengan tenang membelah jalanan banjir, membiarkan badai emosiku reda dengan sendirinya sampai suaraku parau dan hanya menyisakan isak tangis yang lelah dan putus asa. Setelah tangisku mereda menjadi sesenggukan kecil, dia mempinggirkan mobilnya di bawah sebuah jembatan layang yang sepi, mematikan mesin, dan memutar tubuhnya menghadapku sepenuhnya. Dengan suara yang tenang namun bergetar oleh keseriusan yang belum pernah kudengar sebelumnya, dia berkata bahwa dia tidak butuh uangku, dia tidak butuh pelayan, dan dia tidak butuh wanita simpanan. Dia menatap mataku dalam-dalam, menembus pertahanan jiwaku, dan mengucapkan kalimat gila itu. Dia ingin menikahiku, dia ingin menjadikanku istri sah di mata hukum dan agama, tapi dengan satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Syaratnya bukan melayaninya di ranjang malam ini, tapi aku harus bersedia dibentuk, ditempa, dan belajar menjadi wanita mandiri yang berkelas. Wanita yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan memimpin orang lain, bukan wanita cengeng yang pasrah pada nasib. Malam itu, di bawah guyuran hujan Jakarta yang tak kunjung reda, Ratna si pemandu lagu karaoke resmi mati, terkubur bersama masa lalunya, dan aku dipaksa lahir kembali menjadi sosok baru yang entah akan berakhir bahagia atau justru hancur lebur dalam proses penempaan yang dijanjikannya. Rumah besar di kawasan Menteng itu terasa seperti museum sunyi yang mengintimidasi. Jauh berbeda dari kamar kosku yang sempit dan bising. Di sini, kakiku menapak di atas marmer dingin yang mengilap, bukan lagi lantai semen retak yang lembab. Namun kemewahan ini justru membuatku merasa semakin kecil dan asing, seolah aku adalah penipu yang menyusup ke istana raja. Pernikahan kami berlangsung sederhana dan cepat di hadapan penghulu, tanpa pesta meriah, tanpa tamu undangan yang berisik. Hanya ada ijab kabul yang sakral dan janji setia yang diucapkan dengan suara bergetar. Sesuai janjinya, Pak Handoko, yang kini kusebut Mas Han, tidak menyentuhku layaknya suami istri pada umumnya di malam-malam awal kami. Kami tidur di kamar terpisah, dipisahkan oleh dinding tebal dan rasa sungkan yang masih membentengiku. Dia memberiku ruang untuk bernapas, untuk menyembuhkan trauma disentuh paksa. Namun di sisi lain, keheningan rumah gedongan ini seringkali membuatku terjaga di tengah malam, merindukan kebisingan jalanan yang paradoksnya dulu ku benci tapi kini terasa lebih akrab daripada kesunyian yang mencekam ini. Mas Han menepati ucapannya dengan cara yang brutal namun efektif. Dia tidak memanjakanku dengan uang belanja untuk foya-foya atau membelikan perhiasan berlian agar aku terlihat cantik, melainkan menimbunku dengan tumpukan buku manajemen bisnis, mendaftarkanku ke kursus tata boga profesional, dan menyewakan guru privat etika kepribadian. Hari-hariku yang dulu diisi dengan bangun siang dan berdandan menor, kini berganti menjadi jadwal padat yang menguras otak, belajar membedakan jenis pisau dapur,
menghafal istilah akuntansi dasar yang membuat kepalaku mau pecah, dan berlatih cara duduk serta berbicara yang santun. Dia bukan suami yang manis yang akan memuji setiap hal kecil yang kulakukan. Dia adalah mentor yang galak dan perfeksionis, yang tak segan menegur keras jika aku mulai mengeluh capek atau menunjukkan gestur tubuh yang tidak percaya diri. Seringkali aku menangis diam-diam di kamar mandi mewahku, merasa bodoh dan tidak pantas, ingin menyerah dan lari kembali ke kehidupan lama yang meski hina tapi tidak menuntutku untuk berpikir sekeras ini. Ujian terberat datang saat Mas Han mulai membawaku ke acara makan malam kolega bisnisnya, memperkenalkanku sebagai istrinya di hadapan wanita-wanita sosialita yang wangi parfumnya saja mungkin seharga kontrakanku setahun. Rasa minder itu adalah hantu yang paling menakutkan. Aku merasa semua orang di ruangan itu bisa mencium bau masa laluku, seolah ada stempel, bekas wanita penghibur, yang tercetak jelas di dahiku meski aku sudah memakai gaun sutra tertutup yang elegan. Tanganku gemetar hebat saat memegang gelas kristal, takut salah bicara atau melakukan hal memalukan yang akan mencoreng nama baik Mas Han. Tatapan mata mereka terasa seperti sinar röntgen yang menelanjangi asal-usulku. Namun di saat aku hampir panik, tangan hangat Mas Han akan menggenggam tanganku erat di bawah meja, sebuah sentuhan diam yang menyalurkan kekuatan, memberitahuku tanpa kata bahwa dia ada di sana menopangku, dan bahwa aku berhak duduk di kursi itu sama seperti orang lain. Perlahan tapi pasti, aku mulai menemukan ritme baruku di dapur, tempat di mana aku merasa paling hidup dan berdaya. Mas Han memberiku modal awal, bukan uang cuma-cuma, tapi pinjaman lunak yang harus dikembalikan, untuk memulai usaha catering rantangan kecil-kecilan yang menargetkan karyawan kantor di sekitar rumah. Dapur rumah yang luas dan modern itu menjadi laboratoriumku. Aroma bawang goreng dan tumisan cabai menggantikan bau alkohol dan rokok yang dulu melekat di tubuhku, dan luka bakar minyak panas atau irisan pisau di jariku kini terasa sebagai lencana kehormatan, bukan luka penyiksaan. Aku belajar belanja ke pasar induk jam 3 pagi, menawar harga sayur dengan pedagang, dan memasak dalam porsi besar dengan keringat bercucuran, merasakan kepuasan batin yang luar biasa saat melihat masakan hasil tanganku ludes dimakan orang. Mas Han menjadi kritikus utamaku. Dia akan mencicipi setiap menu baru dengan wajah serius, memberikan komentar jujur tentang rasa asin atau pedasnya. Tidak pernah memuji berlebihan tapi senyum tipisnya saat makanannya habis adalah bayaran termahal bagiku. Di sela-sela kesibukan dan kelelahan membangun usaha dari nol, perasaan itu tumbuh tanpa kusadari, bukan cinta yang meledak-ledak penuh nafsu seperti di film roman picisan, melainkan cinta yang tenang dan mengakar kuat yang lahir dari rasa hormat yang mendalam. Aku mulai melihat Mas Han bukan lagi sebagai penyelamat atau bos, tapi sebagai partner hidup, seorang pria yang lelah bekerja seharian tapi masih menyempatkan diri memeriksa pembukuan cateringku di malam hari. Momen-momen kecil menjadi sangat berharga. Saat dia menyeduhkan teh hangat ketika melihatku ketiduran di meja makan, atau saat kami berdiskusi tentang kenaikan harga beras sambil sarapan bubur ayam, obrolan-obrolan sederhana yang membuatku sadar bahwa aku tidak lagi sendirian di dunia ini. Dinding pemisah di antara kami perlahan runtuh, bukan karena paksaan, tapi karena kenyamanan yang terjalin dari perjuangan bersama, dan untuk pertama kalinya seumur hidup, aku merasa dicintai sebagai manusia utuh, lengkap dengan segala cacat dan masa laluku. Usaha cateringku, yang kuberi nama Dapur Ratna, mulai mendapatkan pesanan tetap yang lumayan banyak. Roda ekonomi mandiriku mulai berputar, dan aku bahkan sudah bisa mencicil pengembalian modal pada Mas Han. Namun, di tengah kesibukan memantau panci-panci besar dan mengatur jadwal pengiriman, seringkali aku termenung menatap uap nasi yang mengepul. Hatiku tiba-tiba disergap rasa sepi yang ganjil dan perasaan bersalah yang menusuk. Aku teringat wajah-wajah teman seperjuanganku di klub malam dulu, teringat janda muda yang anaknya sakit, teringat mereka yang masih terperangkap dalam lingkaran setan hutang dan eksploitasi sementara aku sudah enak-enakan hidup nyaman di sini. Keberhasilan ini terasa hampa jika hanya dinikmati sendiri. Rasanya tidak adil aku selamat sendirian sementara mereka masih tenggelam, dan satu pertanyaan besar mulai menghantui benakku setiap malam. Apakah aku benar-benar sudah merdeka jika aku melupakan mereka yang pernah senasib sepenanggungan denganku di neraka itu? 5 tahun telah berlalu sejak malam hujan badai yang mengubah takdirku itu, dan kini aroma anyir alkohol serta asap rokok yang dulu akrab di hidungku telah sepenuhnya tergantikan oleh aroma tajam bumbu rempah yang menari-nari di udara. Wangi serai yang digeprek, bawang putih yang ditumis garing, dan uap santan kental yang mengepul dari wajan-wajan raksasa.
Aku berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk dapur restoran, Dapur Ratna, yang kini menempati sebuah bangunan ruko 3 lantai di Jakarta Selatan. Mengenakan seragam chef putih bersih yang terkancing rapi hingga leher, memantau pergerakan puluhan karyawan yang bekerja tangkas seperti lebah di sarangnya. Suara denting spatula beradu dengan wajan besi, teriakan pesanan yang lantang dari para pelayan, dan desis minyak panas saat menyentuh kulit ikan gurame menjadi musik harian yang jauh lebih merdu daripada dentuman bas musik diskotik manapun. Keringat yang menetes di pelipisku hari ini bukan karena rasa takut digerayangi tangan nakal tamu mabuk, melainkan keringat bangga dari kerja keras yang halal. Setiap tetesnya menjadi bukti bahwa seorang wanita pinggiran sepertiku mampu memimpin orkestra kuliner ini dengan kepala tegak tanpa harus menunduk malu pada masa lalu. Jika kalian melihat wajah-wajah para pekerjaku yang sibuk memotong sayuran atau mengaduk rendang di dapur ini, kalian tidak akan menemukan lulusan sekolah tata boga ternama dengan ijazah mentereng, melainkan wajah-wajah keras kehidupan yang mungkin pernah kalian temui di lampu merah atau gang-gang gelap kota ini. Hampir seluruh karyawanku adalah perempuan-perempuan yang rusak di mata masyarakat. Mantan pekerja seks komersial yang ingin tobat, janda korban kekerasan dalam rumah tangga yang badannya penuh bekas luka sundutan rokok, hingga ibu-ibu tunggal yang pernah hampir bunuh diri karena terlilit hutang rentenir. Aku memungut mereka satu persatu, bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu persis rasa sakit ditolak kerja hanya karena tidak punya ijazah atau karena masa lalu yang kelam. Di sini, di dapurku yang panas ini, aku tidak peduli dengan tato mawar yang berusaha dihapus paksa dengan setrika panas di lengan mereka atau bekas sayatan di pergelangan tangan. Aku hanya peduli pada seberapa halus irisan bawang mereka dan seberapa kuat tekad mereka untuk bangkit dari kubangan lumpur, sama seperti yang pernah diajarkan Mas Han padaku dulu. Berbicara soal Mas Han, pria tua itu kini duduk tenang di salah satu meja sudut restoran yang menghadap ke taman belakang. Rambutnya yang dulu hitam beruban kini telah memutih sepenuhnya. Namun sorot matanya yang teduh masih setajam dulu saat pertama kali menatapku di ruang 7. Dia sudah pensiun dari dunia bisnis yang kejam, menyerahkan tongkat estafet pada anak buahnya, dan menghabiskan masa tuanya dengan menjadi pengamat setia kesuksesanku, menikmati secangkir teh tawar panas sambil sesekali tersenyum bangga melihatku memberi instruksi pada staf dapur. Hubungan kami telah bertransformasi menjadi persahabatan jiwa yang melampaui romansa biasa. Dia adalah arsitek yang merancang fondasinya, dan aku adalah tukang bangunan yang menyusun bata demi bata hingga berdiri kokoh seperti sekarang. Seringkali saat mata kami bertemu di tengah kesibukan restoran, tidak ada kata yang perlu diucapkan. Hanya anggukan kecil darinya yang sudah cukup memberitahuku bahwa aku telah berhasil melunasi hutang, janjiku untuk menjadi wanita berkelas yang mandiri. Wanita yang tidak lagi butuh diselamatkan karena kini dialah sang penyelamat. Siang itu, ritme dapur yang teratur mendadak pecah oleh suara perang yang nyaring dan mengejutkan. Sebuah tumpukan piring keramik jatuh berantakan di lantai ubin yang licin, membuat seluruh aktivitas berhenti seketika dalam keheningan yang mencekam. Di sana, seorang pegawai baru bernama Nining, gadis muda berusia 19 tahun yang baru kurekrut minggu lalu dari sebuah panti sosial, berjongkok gemetar dengan wajah pucat pasi, kedua tangannya menutupi kepala seolah bersiap menerima pukulan benda tumpul. Itu adalah refleks trauma yang sangat kugenal. Gerakan tubuh seseorang yang terbiasa dikasar dan dimaki setiap kali melakukan kesalahan kecil. Dan pemandangan itu melempar ingatanku kembali ke masa-masa di mana aku juga sering meringkuk ketakutan di pojok kamar kos saat ditagih hutang. Karyawan lain terdiam, menunggu reaksiku. Mungkin mengira aku akan marah besar karena kerugian barang pecah belah itu. Namun alih-alih berteriak, hatiku justru terasa perih melihat ketakutan purba yang terpancar dari mata gadis kecil itu. Aku melangkah pelan mendekati Nining, mengabaikan pecahan keramik tajam yang berserakan di dekat ujung sepatuku, lalu berlutut perlahan hingga tinggi kami sejajar, menatap wajahnya yang basah oleh air mata ketakutan. Dengan lembut, kusingkirkan tangannya yang menutupi wajah, lalu kutangkupkan kedua tanganku di pipinya yang tuntas, memaksanya menatap mataku yang tidak menyiratkan kemarahan sedikit pun. Dengan suara berbisik namun tegas yang hanya bisa didengar oleh kami berdua, aku berkata padanya bahwa di sini piring bisa diganti, tapi harga dirinya tidak boleh pecah hanya karena satu kesalahan. Aku memeluk tubuh ringkih itu erat-erat, membiarkannya menangis di bahuku yang kini sudah kokoh, dan membisikkan kalimat mantra yang dulu ingin sekali kudengar saat aku hancur. Saya juga dulu pernah ada di posisimu, nak. Bahkan lebih buruk. Kita bersihkan ini sama-sama. Lalu kita mulai lagi dari awal.
Pelukan itu bukan hanya untuk menenangkan Nining, tapi juga pelukan rekonsiliasi untuk Ratna muda di masa lalu yang masih terluka di dalam sana. Hari ini, saat aku menutup pintu restoran dan melihat papan nama, Dapur Ratna, yang bersinar terang di bawah langit malam Jakarta, aku sadar bahwa perjalanan panjang penuh darah dan air mata ini bukanlah sebuah kutukan, melainkan peta buta yang menuntunku ke tujuan yang sebenarnya. Dulu aku terpaksa menjual diri demi sesuap nasi agar tidak mati kelaparan, sebuah kenangan pahit yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun sekarang, takdir memberiku kesempatan untuk memberi nasi kepada mereka yang membutuhkan agar mereka tidak perlu menjual diri seperti yang pernah kulakukan. Luka itu masih ada, membekas dalam ingatan seperti parut yang tak bisa hilang. Tapi sekarang ia bukan lagi aib yang harus kusembunyikan di balik bedak tebal. Luka itu adalah lencana keberanianku. Bukti bahwa aku pernah hancur lebur namun berhasil menyusun kepingan diriku kembali menjadi sesuatu yang lebih indah, lebih kuat, dan lebih berarti bagi sesama manusia. Inilah ceritaku, Ratna, wanita yang pernah ada di titik nol dan kini berdiri utuh, membagikan harapan kepada siapapun yang merasa hidupnya sudah tamat. Kini, Ratna bukan lagi sekadar nomor dada di daftar pemandu lagu, tapi bukti hidup bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sampah jika diberi kesempatan untuk dibersihkan. Dari kisah ini kita belajar satu hal mahal. Terkadang pertolongan Tuhan datang bukan lewat keajaiban langit yang megah, tapi lewat tangan manusia lain yang mau memanusiakan kita saat dunia menganggap kita kotor. Meski kisah ini adalah fiksi yang kami sajikan serealistis mungkin, semoga semangat juang Ratna untuk bangkit dari lumpur bisa menjadi inspirasi nyata bagi hidup kita yang sedang berat. Terima kasih sudah setia mendengarkan dan menemani perjalanan Ratna sampai detik terakhir. Jika hati kalian tersentuh oleh perjuangannya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar. Hikmah apa yang paling membekas di hati kalian dari cerita ini? Sampai jumpa di kisah penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.